Pemirsa dan juga jamaah Hasanah Islam dimanapun Anda berada, masih dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan lagi dan masih bersama saya Irgi dan juga Profesor Nasaruddin Umar. Baik Prof, kita masih akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di Masjid Nur Syah Daud Palo untuk bertanya. Silakan untuk mengangkat tangan apabila ingin bertanya kepada Profesor Nasaruddin Umar. Baik, Ibu yang di depan silakan langsung bertanya. Jangan lupa untuk disebutkan namanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli dari Majelis Taklim Al-Madriyah Kreo Selatan, Tangerang. Saya mau bertanya nih Prof, dalam memperingati Maulid Nabi, apa kita boleh mengundang kelompok agama-agama lain? Menurut Prof bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tradisi peringatan Maulid di Indonesia kan mulai banyak macam-macam ya sekarang. Ada yang merayakan dengan dominan seninya, ada merayakan dengan majelis taklimnya, ada merayakan dengan makan-makan ya. Nah, boleh nggak mengundang agama lain dalam rangkaian acara itu? Bahkan pernah ada yang salah satu di antara pemeran seninya itu adalah non-muslim. Ditanya, loh kok kenapa ikut merayakan ini kan? Iya, saya kan seorang seniman dan saya juga mengagumi Nabi Muhammad itu sebagai orang yang mencintai seni. Jadi dia memberikan apresiasi kepada Nabi Muhammad sebagai seorang yang memberikan peluang untuk seni pada waktu itu berkembang. Nah, kalau menurut pendapat saya, Bu, saya kira nggak ada masalah. Kalau itu memang arena forum silaturahim, ya itu bukti bahwa Indonesia ini benar-benar sangat berbineka, bineka tunggal ika, dan walaupun berbeda agama, kita bisa bareng-bareng dalam mendengarkan sejarah tokoh besar. Terlepas Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul, kita kan juga bisa memperingati tokoh-tokoh yang mungkin bukan tokoh agama ya. Nah ini kan bukan hanya tokoh agama tapi juga tokoh negarawan ya gitu. Dia juga adalah seorang penggagas gagasan-gagasan teknologi dan cerdas. Ya tidak ada larangan untuk mengundang orang-orang yang lain. Apakah mau datang atau tidak itu tergantung yang bersangkutan. Kalau datang ya kita tentu memberikan apa yang layak untuk diberikan kepada mereka. Baik. Prof, kita kembalikan lagi kepada jamaah. Ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu kelihatannya langsung saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Lela Badriah dari Majelis Taklim Al-Mardiyah, Kreo Selatan, Kota Tangerang. Yang ingin bertanya kepada Bapak Prof, bahwa baru-baru kali ini hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW di Saudi Arabia ditetapkan sebagai hari libur nasional. Iya. Fenomena apa yang terjadi di Arab Saudi Arabia, Prof? Oke, baik. Ini lebih ke ada fenomena apa sebenarnya nih, Prof? Sampai akhirnya ya Indonesia sudah lebih dulu, tapi Saudi Arabia. Ya. Betul, apa yang terjadi di Saudi Arabia sekarang memang luar biasa. Dulu perempuan nggak boleh driver, nggak boleh membawa mobil. Sekarang diberi kesempatan. Ya. Terakhir kami baca juga beberapa jenis olahraga nggak boleh di Saudi Arabia. Sekarang sudah boleh, termasuk olahraga. Ada beberapa jenis olahraga, ya sudah dimungkinkan, termasuk perempuan juga sudah boleh masuk ke stadion, ya. Kemudian kebijakan-kebijakan publiknya Saudi Arabia sekarang sudah mulai banyak berubah, termasuk di sini yang ditanyakan Ibu, penetapan hari-hari libur Saudi Arabia itu juga hari Maulid Nabi ini. Sekali lagi Ibu, saya juga belum bisa memastikan, saya baru mau komunikasi dengan teman-teman di Saudi, benar nggak ini, jangan sampai hanya itu suara-suara viral ya, kita nanti akan pastikan Ibu. Tapi yang jelas kalau itu yang terjadi, saya kira itu perkembangannya luar biasa ya. Karena bagaimana tidak, dulu kita masih sering menyaksikan ada larangan untuk peringatan Maulid
dengan dalil, dengan alasan macam-macam, tapi kok tiba-tiba Saudi Arabia melakukan hal yang sangat terbalik ya. Nah ini kita akan nanti konfirmasi, tapi sekali lagi mereka peringati Maulid, mereka tanggal merah atau tidak, bagi kita untuk umat Islam Indonesia memperingati Maulid Nabi itu suatu prestasi umat dan bangsa Indonesia yang terbaik. Ya saya kira bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga bangsa Indonesia apapun agamanya, semuanya berkepentingan bahwa hikmah yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Iya. Baik, nah Prof mungkin terakhir Prof, ini sebenarnya dari tiap tahun kan kita memperingati Maulid Nabi. Nah kira-kira sebenarnya bentuk peringatannya sendiri lebih baik kita lakukan kegiatan seperti apa? Karena kita mungkin juga harus membandingkan dengan peringatan Maulid Nabi di zamannya Nabi zaman dulu. Walaupun karena kan ini sudah 14 abad kita nih jaraknya. Tapi tentunya banyak orang yang memperingati Maulid Nabi di zaman Nabi terdahulu dengan berbagai kegiatan. Nah bagaimana sebaiknya kita juga memperingati Maulid Nabi ini di zaman yang sekarang? Ya, di negara-negara Teluk ya, negara Timur Tengah itu bahkan pernah melakukan sayembara ya. Sayembara penulisan syair tentang sejarah Nabi Muhammad. Bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad itu ditulis dalam bentuk puisi, ditulis dalam bentuk syair. Itulah yang kita kenal dengan sekarang di Indonesia dengan Maulid An-Nabawi, Maulid yang ditulis oleh Al-Barzanji. Al-Barzanji ini nama kota tempat kelahiran penulisnya itu. Bahkan dulu pernah diusulkan untuk mendapatkan hadiah Nobel. Begitu dahsyatnya Al-Barzanji ini. Dan itu yang sering dibaca di seluruh masyarakat pedesaan kita ya. Kalau di Indonesia itu Maulid Barzanji. Barzanji itu artinya baca berjanji. Isinya berjanji itu adalah mengungkapkan mulai dari zaman Nabi menjelang lahir, Nabi masa kecil, remaja, pelantikan jadi Nabi, kemudian setelah Nabi sampai wafatnya Nabi, diurai dalam bentuk sejarah yang sangat indah dan sangat menyejukkan hati. Tapi peringatan Maulid yang lain seperti kita sering saksikan di Istana Negara mengundang tokoh-tokoh yang ahli membicarakan tentang sudut-sudut tertentu pengalaman pribadi Nabi yang patut untuk kita jadikan teladan. Kemudian juga anak-anak muda kita tadi yang ditanyakan oleh teman kita tadi, anak muda kita juga nggak mau ketinggalan melakukan peringatan Maulid dengan caranya sendiri, yaitu melakukan gubahan puisi, festival puisi tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW. Jadi semakin banyak anak muda yang kagum terhadap nabinya, Nabi Muhammad SAW, maka itu kan tanda-tanda positif buat kita kan. Baik, terima kasih banyak Prof. Baik Prof, terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Profesor tadi juga membawa manfaat untuk kita semua maupun pemirsa yang ada di rumah. Seperti halnya peringatan Nabi besar Muhammad SAW yang kita peringati di hari ini juga membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya kita juga dapat menumbuhkan lagi tauladan-tauladan apa yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah. Dan tentunya kita juga bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan tauladan dari Rasulullah ini dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata saya Irgi dari Hasanah Islam Metro TV mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Metro TV, knowledge to elevate.